Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari sejarah Indonesia kelas 10 bersama saya, Tengku Zulfahmi, yang akan membahas tentang menelusuri peradaban awal kepulauan Indonesia, di mana nanti kita akan coba membahas bagaimana sebelum mengenal tulisan, kemudian terbentuknya kepulauan di Indonesia sendiri. Yang pertama, sebelum kita mempelajari sejarah, ada dua istilah yang mungkin berbeda, dan itu selalu timbul pada saat pelajaran sejarah, yaitu prasejarah dan praaksara. Perbedaan prasejarah dan praaksara. Jadi kedua istilah ini sering muncul pada sejarah dan ini memiliki makna yang berbeda. Jadi kedua makna ini adalah, kalau prasejarah itu berasal dari kata pra dan sejarah. Pra itu artinya sebelum, sedangkan sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah itu berarti sebelum ada sejarah, sebelum ada aktivitas manusia ataupun belum mengenal tulisan. Tapi kenyataannya manusia purba itu mereka sudah memiliki sejarah dan menghasilkan budaya. Kita bisa lihat ditemukan berbagai bentuk mungkin peninggalan-peninggalan dari manusia purba itu. Jadi istilah prasejarah itu kurang tepat untuk mewakili dari ilmu sejarah. Terus yang tepat bagaimana? Nah, yang tepat itu adalah praaksara, ya, praaksara yang terdiri dari dua kata. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi dapat diartikan bahwasanya praaksara itu adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, atau juga dikenal dengan nirleka. Ya, nir itu adalah tanpa, leka itu adalah tulisan. Karena belum ada tulisan, maka mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan waktu dimulai praaksara? Kapan berakhirnya? Maka kalau untuk menjawab itu, zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia itu ada, ya. Itulah dimulainya zaman praaksara. Sedangkan berakhirnya zaman praaksara berakhir itu setelah manusia sudah mengenal tulisan. Jadi kalau sudah mengenal tulisan, otomatis zaman praaksara itu atau zaman sebelum mengenal tulisan itu sudah berakhir. Selain itu, ada mungkin pertanyaan yang sulit dijawab adalah, kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi ini sebagai tanda dimulainya zaman praaksara. Nah, sampai saat ini belum dapat secara pasti menunjukkan waktu mulai ada manusia di muka bumi ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus memahami kronologi perjalanan kehidupan di muka bumi ini yang rentang waktunya sangat panjang sekali, ya. Bumi yang kita huni ini diperkirakan itu mulai terbentuk sekitar 2.500.000 tahun yang lalu. Jadi sangat lama sekali, ya. Nah, bagaimana cara kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara itu? Nah, untuk melakukan penyelidikan zaman praaksara, para sejarawan itu harus menggunakan metode penelitian, atau juga disebut juga dengan ilmu arkeologi dan ilmu geologi, dan satu lagi adalah ilmu biologi. Jadi ada 3 ilmu: arkeologi, geologi, dan biologi.
Arkeologi itu apa? Arkeologi itu adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalnya fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan ilmu arkeologi. Sedangkan ilmu geologi itu apa? Jadi ilmu geologi itu adalah ilmu yang mengkaji usia lapisan bumi. Jadi bumi ini sudah berapa umurnya, itu dikaji di ilmu geologi. Sedangkan ilmu biologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang ragam hayati atau juga disebut dengan biodiversitas makhluk hidup. Oke, selanjutnya terbentuknya bumi. Nah, untuk melihat bagaimana terbentuknya bumi ini, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Nah, kali ini sejarah itu sebagai cabang keilmuan yang pembahasannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan yang menggunakan asumsi-asumsi ilmiah yang kiranya juga perlu bertentangan dengan ajaran agama. Nah, jadi ada salah satu teori ilmiah yang terkenal pada masanya yang menjelaskan bagaimana terbentuknya bumi. Nah, teori itu dinamakan dengan teori dentuman besar atau istilahnya adalah Big Bang. Big Bang ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Stephen Hawking. Jadi Stephen Hawking ini berpendapat bahwasanya alam semesta itu mulanya terbentuk berasal dari kumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar samping. Itu adalah sebuah gas di mana pada suatu waktu beberapa detik terjadi dentuman yang sangat besar atau terjadi ledakan sehingga menghasilkan beberapa partikel dari dentuman yang sangat dahsyat itu. Kemudian menurutnya materi yang terdapat di alam semesta itu mulai berdesakan satu sama lain. Maksudnya di dalam gas ini berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga dari energi yang tersisa di dalamnya membuat dia bertaburan ataupun meledak ke berbagai arah sehingga menghasilkan yang namanya teori Big Bang. Nah, ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru sehingga membentuk galaksi. Lalu terbentuk bintang-bintang, planet-planet, matahari, bumi, bulan, dan meteor. Di samping itu banyak juga planet yang termasuk bintang-bintang yang menghiasi langit yang tak terhitung jumlahnya. Nah, boleh jadi ukuran jauh lebih besar dari planet bumi. Oke, selanjutnya bagaimana bumi itu berevolusi setelah terjadi tadi dentuman yang sangat dahsyat. Ya, selanjutnya proses evolusi alam semesta itu memakan waktu yang sangat lama sekali, bahkan berjuta tahun. Nah, terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang sekali. Sehingga menurut ilmu paleontologi, proses evolusi bumi itu dibagi menjadi 6 tahap, dan masing-masing tahap itu ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Jadi apa saja
proses evolusi tersebut bisa kita lihat. Yang pertama adalah namanya Azoikum, di mana Azoikum itu berasal dari bahasa Yunani. A itu tidak, zon hewan. Jadi artinya zaman sebelum adanya kehidupan. Nah, pada saat ini bumi itu baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya itu lebih dari 1 miliar tahun lamanya. Jadi sangat lama sekali, dan ini pun bumi masih panas. Jadi di sini belum ada kehidupan ataupun makhluk hidup yang hidup pada saat itu karena kondisi bumi yang sangat panas sekali. Kemudian yang kedua namanya adalah Paleozoikum. Paleozoikum itu adalah zaman purba tertua. Zaman purba tertua. Nah, pada masa ini sudah meninggalkan fosil baik flora maupun fauna. Ini berlangsung kira-kira 350 juta tahun lamanya. Jadi 350 juta tahun lamanya. Jadi pada masa ini juga disebut sebagai masa kehidupan tertua, di mana keadaan geografis kepulauan Indonesia pada saat itu mungkin belum terbentuk seperti pada saat sekarang ini. Karena wilayah pada saat itu mungkin masih merupakan samudra yang sangat luas. Jadi masih samudra yang sangat luas. Nah, nanti mungkin akan terbentuk pada fasa yang selanjutnya. Nah, yang kedua adalah Mesozoikum atau zaman purba tengah. Ini berlangsung sekitar 140 juta tahun. Nah, pada masa ini hewan seperti mamalia yang menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan itu sudah ada. Sudah ada pada masa Mesozoikum. Yang keempat itu ada namanya Neozoikum, yang berarti zaman purba baru, yang dimulai sejak 60 juta tahun lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu tersier dan kuarter. Nah, pada zaman kuarter itu manusia diperkirakan ada. Bukan hanya manusia, dan bahkan makhluk yang tingkat tinggi itu ada, yaitu setelah zaman es. Sejak zaman ini mulai terlihat secara nyata adanya perkembangan bagi kehidupan manusia, meskipun dalam taraf yang sangat sederhana, baik fisik maupun kemampuan berfikirnya. Namun demikian, dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlangsungan kehidupannya, secara lambat laun manusia mulai mengembangkan kebudayaan dan hal-hal yang lainnya. Jadi kita beruntung sebagai bangsa Indonesia ternyata memiliki temuan bermacam-macam jenis. Ya, salah satunya mungkin manusia purba yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya bagaimana pula terbentuk kepulauan Indonesia. Nah, di slide kita bisa lihat gambar di mana ini adalah peta sebelum terbentuknya kepulauan Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, di Indonesia itu hanya ada ke Sumatera, ya, Semenanjung Melaka, yaitu di Malaysia. Kemudian di sini adalah Kalimantan, ya. Jadi Papua itu belum ada. Nah, bagaimana itu bisa terbentuk sampai saat sekarang? Menurut pada tarik bumi, sejarah kepulauan Indonesia itu terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan rumit sebelum
bumi ini didiami oleh manusia, kepulauan Indonesia ini hanya diisi oleh flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Kemudian alam juga mengalami evolusi terus-menerus, lalu menemukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dan perubahan kondisi alam dan iklim sehingga makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang baik mengikuti seleksi alam. Ya. Nah, kepulauan Indonesia itu kalau kita lihat itu dinamakan wilayah maritim karena di sekelilingnya dikelilingi oleh laut yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Selain itu juga ada 3 lempeng, ya. Jadi di bawah bumi Indonesia itu ada 3 lempeng yang secara aktif bergerak, yaitu disebut juga dengan lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, Eurasia di sebelah utara, dan Pasifik di sebelah timur. Nah, selanjutnya sebagian wilayah kepulauan Indonesia itu merupakan titik temu antar lempeng. Nah, pergerakan lempeng tersebut dapat berupa 2 proses yang disebut dengan subduksi, pergerakan lempeng ke atas, dan juga obduksi, pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi, lempeng tumbukan. Pergerakan ini dapat berupa pemisahan atau juga disebut dengan divergensi atau tabrakan antar lempeng-lempeng. Nah, pergerakan lempeng ini terus-menerus berlangsung hingga sekarang dan bahkan menimbulkan beberapa wilayah Indonesia itu menimbulkan gempa sepanjang waktu, ya, sehingga itu bisa menyebabkan bencana-bencana di sepanjang waktu. Kalau kita kembali tadi pada zaman Paleozoikum, masa kehidupan tertua, keadaan Indonesia itu masih samudra yang luas, belum terjadi apa-apa. Lalu pada zaman Mesozoikum sudah ada kegiatan tektonis atau pergerakan lempeng-lempeng dari Indo-Australia, baik Eurasia ataupun Pasifik, sehingga menyebabkan beberapa daratan itu pecah. Ya, benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah satu sama lain. Sebagai antaranya bergerak ke selatan. Nah, pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta pulau-pulau Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Nah, hal yang sama juga terjadi pada benua Australia. Sebagian pecah. Jadi benua Australia itu di sini di bawah, ini Australia. Terjadi pergerakan ke arah utara, berarti dia ke atas membentuk pulau-pulau timur, sehingga terjadilah Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan Maluku, ya, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Nah, pergerakan pulau-pulau hasil pemisahan dari kedua benua tersebut telah mengakibatkan wilayah pertemuan keduanya sangat labil, artinya tidak stabil, sehingga terjadi perpecahan. Oke, jadi hanya itu saja pembahasan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, di sini saya berikan tugas, jadi silakan cari di internet ataupun dengan orang tuanya, mungkin pernah ada cerita ataupun dongeng tentang kisah-kisah bencana-bencana alam. Jadi silakan nanti ditulis di kertas double folio, lalu nanti difoto dengan jelas, lalu silakan kirim ke WA saya. Oke, jadi pembahasan kita hanya sampai di sini saja. Untuk selanjutnya nanti kalau sempat, insyaallah saya akan buatkan video tentang manusia purba, mengenal manusia purba. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk pelajaran ini. Terima kasih perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.